Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, kita berjumpa lagi dalam webinar kali ini mengenai iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Widianto, salah satu guru penggerak di Kombel Lifelong Learning. Oke, hai Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas terkait apa itu mencegah kekerasan seksual. Sebelum kita tahu pencegahannya, kita tentunya sudah sering mendengar tentang kekerasan seksual. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, korbannya seperti apa, perilaku-perilaku apa yang dikatakan sebagai kekerasan seksual. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita lanjut ke materi intinya. Kekerasan seksual tentu sudah tidak sangat asing bagi Bapak Ibu guru, apalagi terkait dengan anak-anak kita di sekolah. Nah, kita cari tahu dulu, apa sih itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Karena ketimpangan relasi kekuasaan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, dari definisi kekerasan seksual sendiri, Bapak Ibu, ternyata kekerasan seksual itu tidak hanya bentuk pelecehan, tetapi ketika ada seseorang yang sudah merendahkan, menghina, dan bahkan menyerang fungsi reproduksi seorang, harga diri seorang, antara laki-laki dan perempuan, sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, ketika mereka direndahkan dan dihina secara fisik, itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual, Bapak Ibu. Mungkin ini yang masih banyak orang belum memahami bahwa kekerasan seksual itu yang yang mungkin banyakkan orang tahu adalah ketika kita melakukan pemukulan ke bagian-bagian alat kelamin seseorang dan lain-lain. Ternyata tidak. Ternyata ketika kita sudah melakukan pelecehan saja atau merendahkan seseorang secara fisik itu sudah termasuk dalam pelecehan atau kekerasan seksual. Kita next materi berikutnya. Untuk materi berikutnya, di sini ada jenis-jenis kekerasan seksual. Yang pertama, ada kekerasan verbal. Tentu sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu guru. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan, melakukan pembicaraan, melakukan kata-kata yang mengarah pada merendahkan atau menggoda orang lain, itu sudah termasuk dalam pelecehan seksual. Apalagi sampai mengatakan hal-hal yang terkait dengan fisik atau hal-hal yang terkait dengan fungsi reproduksi seorang. Misalkan kita mengatakan orang lain bahwa orang lain itu mandul dan sebagainya. Kemudian mengatakan bahwa oh, anak tersebut jalannya misalkan geol-geol kayak bebek dan sebagainya, itu sudah termasuk pelecehan seksual, Bapak Ibu. Dan banyak lagi yang verbal yang lain. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham terkait dengan kekerasan seksual berbentuk verbal, yaitu kata-kata yang merendahkan bahkan bisa melecehkan orang lain. Nah, yang perlu ditegaskan lagi Bapak Ibu, ternyata mungkin dulu kita hanya mendengar kekerasan seksual terjadi pada anak perempuan. Nah, ternyata seiring berkembangnya zaman, kekerasan seksual itu juga menimpa peserta didik kita yang laki-laki, yang justru yang lebih rawan daripada perempuan. Kenapa seperti itu? Biasanya anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung takut untuk melaporkan atau malu mereka untuk melaporkan. Kenapa? Karena mereka menganggap seorang laki-laki kok bisa sampai menjadi korban pelecehan seksual. Tentunya mereka akan merasa malu jika mereka melaporkan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, harus bisa dan mampu menganalisis apakah kejadian ini sebenarnya ada yang tidak di lingkungan pendidikan kita.
Nanti kita akan lihat bagaimana cara-caranya, bagaimana tips-tipsnya. Kemudian kekerasan seksual juga bentuknya ada non fisik. Non fisik itu bisa saja menyerang psikologisnya, kemudian ada melalui media sosial, apalagi sekarang ya Bapak Ibu guru, media sosial itu menjadi sarana dan tempat untuk kita sebenarnya secara sadar atau tidak bisa menjelekkan orang lain, kemudian menghina orang lain, menghina fisik orang lain, bahkan melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Kemudian tentunya yang ketiga ada fisik. Kekerasan fisik ini adalah yang langsung dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Tentunya ketika orang lain atau siapa saja yang sedang melakukan kekerasan seksual melalui fisik, melalui sentuhan, melalui memegang bagian-bagian yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, atau bahkan kalau secara ekstrimnya adalah melakukan pemerkosaan. Kemudian ada sistem daring atau melalui teknologi informasi yang tadi sudah dibahas, termasuk bentuk yang non fisik, Ibu, yaitu daring melalui internet, melalui media sosial, apalagi sekarang banyak sekali, apalagi kalau public figure. Yang public figure itu melakukan kesalahan saja atau menonjolkan foto yang tidak layak, itu akan sangat banyak sekali hujatan-hujatan yang keluar dari netizen yang cenderung sebenarnya itu mengarah pada kekerasan seksual. Oke, kita lihat lagi materi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, di sini kemudian ada jenis-jenis kekerasan seksual. Apa saja sih jenis-jenis kekerasan seksual di sini? Jenis-jenisnya di sini adalah menyampaikan ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Biasanya di sini kita sering mendengar ada anak yang cenderung lebih kuat dari anak yang lain, itu biasanya suka melecehkan tampilan fisiknya kepada anak-anak yang dianggap lebih lemah atau anak-anak yang dianggap berbeda dari teman-temannya. Misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada anak-anak perempuan yang cenderung memiliki bentuk badan yang tidak proporsional, misalkan payudara yang terlalu besar, atau pantat yang terlalu besar, atau cara jalan yang agak gimana, itu biasanya menjadi sasaran pelecehan seksual dari teman-temannya. Atau juga biasanya ada yang perempuan yang biasanya cenderung berpakaian seperti lelaki dan sebagainya, itu juga ternyata sering menjadi tujuan atau faktor yang menyebabkan kenapa anak tersebut menjadi korban pelecehan seksual, yaitu identitas gendernya menurut orang lain itu tidak jelas sehingga dia bisa menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, ada memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan. Nah, ternyata ketika ada seorang memperlihatkan alat kelaminnya tanpa persetujuan, itu sudah termasuk jenis-jenis kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kemudian melakukan rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Nah, ini yang sering terjadi, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, alangkah baiknya menghindari kata-kata atau lelucon yang berbau ke arah hal-hal yang bernuansa seksual, Bapak Ibu. Misalkan ada panggilan sayang terhadap siswa, panggilan cinta dan sebagainya, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik. Apalagi sampai merayu. Yang paling simpel biasanya adalah siulan-siulan. Biasanya ini dilakukan sama anak-anak ke temannya yang lain. Yaitu biasanya melakukan siulan atau ketika ada orang lain lewat, kemudian disiul, kemudian orang itu merasa tidak nyaman, itu sudah termasuk pelecehan atau kekerasan seksual. Kemudian bagian yang keempat ada menyentuh dan mengusap, meraba, memegang atau memeluk, mencium atau menggosok bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan. Nah, hal tersebut juga termasuk dalam hal-hal pelecehan seksual. Menyentuh, mengusap. Nah, yang sering tidak kita sadari sebagai seorang pendidik adalah banyak dari beberapa guru yang secara tidak sadar ketika bersalaman mereka tangannya otomatis mengusap bagian punggung dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan
oleh seorang guru. Apalagi sampai menyentuh bagian-bagian tidak boleh ya tentunya. Eee, ada beberapa kasus yang bahkan seorang guru itu, memfoto bagian-bagian tubuh siswanya kemudian di-upload oleh guru tersebut. Tentunya itu sudah menjadi kekerasan seksual ya. Kemudian yang selanjutnya ada mengirimkan pesan atau konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan. Nah, biasanya siswa atau murid, melakukan, eee, foto-foto, mungkin seorang siswa atau seorang siswi memfoto bagian tubuh temannya, kemudian dia mengirimkan pesan, tersebut kepada temannya. Tujuannya adalah untuk merayu korban. Nah, hal tersebut ternyata masuk dalam bentuk jenis kekerasan seksual. Kemudian mengambil atau merekam dan mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa persetujuan. Misalkan, biasanya kasus anak remaja sekarang adalah mereka pernah melakukan hubungan seksual, kemudian direkam, dan tanpa persetujuan si perempuan atau si laki-laki, salah satu dari pasangan tersebut mengupload, kemudian memviralkan video tersebut. Itu jelas-jelas masuk dalam kekerasan seksual. Bahkan ada kadang siswa yang atau siswi ketika temannya ada di WC, mereka mengambil video atau merekam foto, kemudian mereka upload atau mereka ambil untuk keperluannya sendiri tanpa persetujuan korban, itu termasuk dalam kekerasan seksual. Oke, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada jenis-jenis kekerasan seksual yang lain, yaitu mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Misalkan, seorang anak karena begitu sukanya terhadap, anak yang lain, dia sampai mengunggah bagian tubuh, misalkan bagian payudaranya, bagian tubuhnya yang, mungkin lekuk tubuhnya yang menarik, ya, itu ternyata termasuk jenis-jenis kekerasan seksual. Kemudian membuka pakaian korban tanpa persetujuan itu jelas ya Bapak Ibu, ketika ada orang yang melakukan pemaksaan membuka baju tanpa persetujuan itu jelas, itu termasuk dalam kekerasan seksual. Kemudian memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, seperti, biasanya ada beberapa kasus yang pernah saya dengar, ada seorang siswa melakukan memaksa korban untuk melakukan onani untuk anak tersebut. Dikarenakan si pelaku mengetahui rahasia korban yang sebenarnya kalau diketahui sama orang lain itu akan memalukan. Sehingga memaksa anak tersebut untuk melakukan onani. Sehingga sebenarnya hal tersebut sudah sangat jelas masuk kekerasan seksual. Kemudian melakukan percobaan pemerkosaan meskipun tidak terjadi penetrasi. Nah, itu sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Kalau sudah melakukan tindakan percobaan pemerkosaan itu sudah jelas sekali bahwa itu adalah kekerasan seksual. Kemudian melakukan pemerkosaan termasuk dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin dan lain-lain. Masih banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu jenis-jenis kekerasan seksual yang biasa dilakukan atau kita sering mendengar berita tentang kekerasan seksual. Baik Bapak Ibu, kita melanjut ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya yaitu ada pola kekerasan seksual di satuan pendidikan. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu, ada yang namanya intellectual seducer, di mana pelaku mempergunakan atau menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk mencari tahu tentang kebiasaan atau pengalaman korban dan kemudian dipergunakan untuk melecehkan korban. Misalkan kita menganggap atau ada beberapa anak yang pelaku memiliki pengetahuan yang lebih daripada teman yang lainnya dan itu digunakan untuk memperdaya orang lain agar mau dijadikan korban kekerasan seksual. Kemudian, salah satu pola yang sering terjadi juga adalah ketika kekerasan di satuan pendidikan adalah pelaku memerankan diri sebagai orang tua, ayah, atau ibu bagi korban. Ini biasanya terjadi kekerasan ketika pelakunya adalah seorang pendidik, Bapak Ibu. Jadi seorang guru yang seolah-olah dia itu mengayomi anak tersebut, seolah-olah menggoda anak tersebut untuk
mencuci otak anak tersebut untuk mencurahkan ketika masalahnya apa, tetapi kemudian setelah dia tahu rahasianya yang sebenarnya tidak boleh diketahui oleh orang lain, justru bapak atau ibu guru tersebut atau tenaga pendidikan tersebut memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik. Atau bahkan di beberapa kasus sampai ada pemerkosaan yang berkali-kali. Itu sangat memilukan ya bagi kita seorang pendidik, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat, kemudian ada pola lain yaitu adanya rasa superior pelaku terhadap korban. Nah, ternyata kita sering melihat di kelas ada anak yang merasa atau terlihat bahwa dia lebih superior dari anak yang lainnya. Nah, hal ini ternyata tentunya bisa menjadi penyebab anak tersebut menjadi pelaku terhadap kekerasan seksual. Nah, biasanya korban yang dianggap lebih lemah itu akan mudah diberdaya atau mudah untuk jadikan korban. Kemudian ada pelecehan situasional di mana pelaku memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa kemalangan. Nah, ini juga sering terjadi ketika misalkan ada seorang anak melihat temannya sedih, sedang berduka, dia pura-puranya peduli dan lain-lain. Ternyata ketika dia datang, dia memanfaatkan situasi, dia memegang-megang, menyentuh bagian-bagian yang tidak disadari oleh orang tersebut, padahal sebenarnya itu tujuannya sudah ada dari awal oleh pelaku, sehingga korban menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual. Oke, untuk materi berikutnya, Bapak Ibu, di sini kita harus tahu dulu pemahaman guru terhadap situasi kekerasan seksual. Nah, tentunya seorang guru harus tahu bagaimana cara pencegahannya. Tentunya di pemerintah sudah membuat peraturan, itu dari Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2023. Ini terbaru sekali Bapak Ibu, dari aturan yang sebelumnya diubah ke Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat 2. Salah satu pasalnya adalah ayat 2, yaitu tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan atau diketahuinya. Kemudian, peserta didik, tenaga pendidik, kemudian warga dan satuan pendidikan lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan seksual. Nah, tentunya kemudian yang keempat sama ya. Kemudian yang keempat peserta didik dan pendidik serta warga sekolah yang lainnya yang mengalami kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh. Satuan pendidikan, pemerintah daerah dan kementerian mampu merespon dan menangani kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kemudian satuan pendidikan dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing. Dari peraturan menteri ini, kita dapat mengetahui bahwa ketika ada kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang terjadi baik pada siswa, baik pada kita sebagai pendidik, baik pada warga satuan pendidikan yang lain, kita harus bisa dan cepat merespon kejadian tersebut. Segera melaporkan, segera menangani, dan kemudian segera melihat kondisi korban. Nah, untuk materi berikutnya masih berlanjut, Bapak Ibu. Ini ada data kasus kekerasan seksual yang saya dapatkan dari Federasi Serikat Guru Indonesia melakukan pendataan kasus kekerasan yang terjadi di wilayah satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Kemendikbud, kemudian maupun Kementerian Agama. Pendataan dilakukan sejak Januari sampai dengan Mei 2023. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa sejak 5 bulan di tahun 2023 sudah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan dengan jumlah korban mencapai 202 anak atau peserta didik.
Ini tentunya sangat luar biasa dalam waktu 5 bulan. Kasusnya 22 tapi korbannya yang perlu kita lihat Bapak Ibu guru. Korbannya sudah sangat banyak sampai 200 lebih. Nah, dengan demikian setiap pekan terjadi 1 kali kasus kekerasan di satuan pendidikan. Bayangkan, setiap pekan, setiap minggu ternyata ada 1 kasus kekerasan seksual. Itu saja yang terdata ya Bapak Ibu. Dari ribuan sekolah di Indonesia atau satuan pendidikan di Indonesia, itu baru yang terekap. Kita bayangkan banyak sekali sebenarnya kekerasan seksual yang tidak terekap, terdata, apalagi yang korbannya tidak berani melaporkan. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menguatkan peserta didik, menjaga peserta didik, jangan sampai peserta didik tersebut menjadi korban kekerasan seksual, apalagi kita sebagai pendidik jangan sampai menjadi pelaku kekerasan seksual. Kemudian materi berikutnya, di sini ada yang namanya mitos dan fakta tentang kekerasan seksual. Nah, mungkin kita sudah membayangkan, oh kalau kekerasan seksual biasanya terjadi karena anak perempuannya berpakaian seksi. Apakah benar? Kita lihat Bapak Ibu. Mitos, kekerasan seksual jarang terjadi. Nah, mungkin kita melihat ada yang berpikir bahwa kekerasan seksual itu sangat jarang terjadi. Nah, faktanya menurut Komnas Perempuan mencatat dari tahun 2001 sampai 2012, sedikitnya ada 30 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Setiap harinya, Bapak Ibu guru hebat. Berarti kita bayangkan, setiap harinya ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Itu banyak sekali, Bapak Ibu. Dari data tersebut juga ditemukan bahwa setiap 3 jam, setidaknya ada 2 perempuan yang mengalami kekerasan seksual tersebut. 2-3 jam ada 2 perempuan. Nah, semoga saja di lingkungan pendidikan kita, di satuan pendidikan kita tidak terjadi hal-hal tersebut. Kita sebisa mungkin meminimalisir hal tersebut bisa terjadi. Kemudian ada mitos yang selanjutnya, korban kekerasan seksual pasti memakai pakaian terbuka. Nah, ini mitos yang sering melekat di masyarakat atau mungkin di kita sebagai pendidik juga masih sangat melekat. Mitos ketika anak itu menjadi korban kekerasan seksual dikarenakan anak tersebut berpakaian ketat atau terbuka. Faktanya, mayoritas korban pelecehan tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami pelecehan seksual, melainkan memakai celana atau rok panjang 18%, hijab 17%, baju lengan panjang 16%, seragam sekolah 14%, dan baju longgar 14%. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan korban itu jadi korban pelecehan seksual? Salah satunya tadi kita sudah bahas bahwa korban dianggap lemah secara fisik oleh pelaku. Itu yang paling utama. Atau korban mudah diperdaya oleh pelaku. Ketika ada korban yang terlihat mudah diperdaya, maka itu akan menjadi salah satu korban kekerasan seksual. Nah, kita bahas mitos selanjutnya. Mitos selanjutnya yaitu laki-laki tidak ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, ini juga dulu kekerasan seksual pasti hanya pikiran kita, hanya menimpa anak perempuan. Tapi faktanya 1 dari 10 korban pelecehan seksual di ruang publik merupakan seorang laki-laki. Itu yang terdata. Padahal sebenarnya laki-laki juga banyak sekali menjadi korban kekerasan seksual. Cuma permasalahannya adalah anak-anak kita yang laki-laki atau siswa kita yang laki-laki itu malu atau takut untuk melaporkan. Justru laki-laki itu sebenarnya lebih takut untuk melaporkan dikarenakan mereka malu. Ketika masa seorang laki-laki menjadi korban pelecehan seksual, itu ada kata-kata yang membuat anak-anak justru cenderung malu dan takut ketika melaporkan. Kemudian mitos selanjutnya, pelecehan seksual atau kekerasan seksual hanya terjadi pada malam hari. Faktanya, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada malam hari, namun pagi hari itu 17%, bahkan siang hari ada 35% pelecehan seksual itu terjadi. Sore hari 25, malam hari 21. Jadi tertinggi itu ternyata siang hari Bapak Ibu Guru. Kita menganalisis dulu. Kenapa siang hari bisa menjadi persenan yang paling banyak terjadi kekerasan seksual.
Ternyata pada siang hari itu interaksi antar siswa, interaksi dengan yang lain itu cenderung lebih banyak di siang hari. Sehingga di siang hari tersebut menjadi presentasinya lebih besar daripada waktu-waktu yang lain, baik pagi, sore, atau malam hari. Kemudian mitos selanjutnya adalah kekerasan seksual hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Faktanya justru kekerasan seksual itu dapat berupa memaksakan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi, kekuatan fisik, memaksa hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain. Pelaku tidak terbatas hanya kepada orang yang tidak dikenal, namun dapat berasal dari pasangan yang telah menikah, pacar, bahkan dari anggota keluarga. Akhir-akhir ini berita yang sering terjadi adalah justru banyak kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh pacarnya, Bapak Ibu. Banyak siswa yang mengaku bahwa dia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Kalau tidak, dia akan diancam oleh pacarnya. Pada akhirnya, dia menuruti perilaku pacarnya. Ketika hamil, pacarnya tidak bertanggung jawab. Itu sangat memilukan sekali buat kita. Kemudian bahkan ada beberapa yang berita yang ramai bahwa anggota keluarga justru yang menjadi pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Kita tentu sering mendengar ada pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, atau pelecehan atau kekerasan seksual dari kakak terhadap adiknya atau adiknya terhadap kakaknya. Tentu itu hal yang tidak kita ingin dengar atau tidak ingin terjadi di sekitar kita. Semoga saja hal tersebut tidak terjadi di keluarga kita atau di lingkungan sekitar kita. Kemudian di sini juga ada 29% pelaku kekerasan seksual di ranah privat atau personal adalah pacar. Dari datanya saja Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita, kebetulan saya agamanya Muslim, kalau kita di Muslim, mohon maaf yang untuk agama yang lain, di Muslim itu sudah sangat jelas bahwa pacaran itu tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Maka kenapa hal tersebut dilarang? Tentunya kita sudah tahu bahwa dari pacaran itu akan memunculkan berbagai macam hal-hal negatif. Dari data yang kita dapatkan saja di sini di tahun 2017, 29% hal tersebut kekerasan seksual tersebut terjadi ketika seorang siswa berpacaran. Kemudian persentasenya adalah perempuan umur 15-60 tahun yang pernah atau sedang menikah yang mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual dilakukan oleh pasangannya pada tahun 2016 besar 10%. Nah, ternyata orang yang sudah menikah juga masih ada, Bapak Ibu, yang menjadi korban kekerasan seksual atau dari pasangannya, mungkin ketika melakukan hubungan intim dipukul dan sebagainya, itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Kemudian 6% bentuk kekerasan seksual dalam ranah privat terbanyak berupa kasus incest. Ini kasus yang sangat memilukan ya, di mana seorang anggota keluarga bisa saling berhubungan satu sama lain. Bisa kakak kandung dengan adiknya, bisa bapak dengan anaknya, bisa ibu dengan anaknya, atau kakek dengan cucunya. Itu sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Semoga kejadian ini terus menurun, apalagi jangan sampai terjadi di keluarga kita. Kemudian mitos selanjutnya, ada kekerasan seksual adalah salah korban karena korban mengundang perhatian sang pelaku. Nah, faktanya kekerasan seksual sama sekali bukan kesalahan korban. Budaya victim blaming atau menyalahkan korban harus dimusnahkan. Ya, jangan sampai kita ketika melihat peserta didik kita yang perempuan menjadi korban, justru kita menyalahkan mereka. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Kenapa kamu menggoda? Kita tidak boleh, Bapak Ibu. Prioritas utama kita adalah ketika menghadapi kekerasan seksual, kita harus mengutamakan melindungi korban, Bapak Ibu.
Kemudian karena pelakulah yang bertindak dan memulai tindakan kekerasan seksual tersebut. Victim blaming atau menyalahkan korban dapat berbentuk seperti menyalahkan korban karena pakaiannya, menyalahkan korban karena ia tidak segera melapor, atau mempertanyakan kenapa ia keluar malam sendirian. Perilaku menyalahkan korban inilah yang mendorong lahirnya stigma terhadap korban kekerasan seksual di masyarakat. Kekhawatiran korban atas stigma tersebut sampai bisa diasingkan dari kehidupan sosial merupakan salah satu dari sekian banyak alasan korban untuk bungkam. Jadi jangan sampai ketika kita melihat kekerasan seksual, justru malah kita menganggap korban tersebut menjadi wanita murahan dan sebagainya, bahkan dijauhkan dari masyarakat. Nah, perilaku seperti itu yang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu guru di sekolah kita. Kita harus selalu mensupport korban, kita harus bisa memulihkan kembali mental mereka agar mereka bisa kembali melanjutkan hidupnya. Kemudian materi selanjutnya, apa yang membuat seorang rentan menjadi korban? Nah, ini sesuatu yang rentan ketika seorang menjadi korban adalah perbedaan atau ketimpaan relasi kuasa atau pelaku dan korban. Biasanya pelaku itu kedudukannya lebih tinggi daripada korban atau memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada korban. Misalkan bisa dilakukan guru terhadap siswanya. Nah, siswanya bisa menjadi korban karena mereka merasa posisi kekuasaannya lebih rendah daripada guru. Kemudian pengalaman yang lebih luas terkait seksual membuat siswa bisa menjadi pelaku, dikarenakan korban tidak mengerti terkait tindakan seksual. Nah, ini pernah terjadi Bapak Ibu. Ada suatu kasus di mana ada seorang anak perempuan belum tahu terkait kegiatan seksual, sehingga dia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Ketika dia tidak menstruasi berbulan-bulan, anak tersebut tidak tahu bahwa ketika anak perempuan tidak menstruasi itu tandanya dia hamil. Bahkan dia tidak tahu sampai melahirkan bahwa dia sedang hamil. Itu sangat luar biasa ya. Seorang remaja bisa sepengetahuan seksualnya masih sangat rendah seperti itu. Oleh karena itu, tugas kita, Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang pendidik, memberitahukan kepada peserta didik kita bagaimana cara melindungi bagian-bagian vital kita, kemudian menjaga alat reproduksi kita agar tetap sehat, kita memberikan pendidikan seksual terhadap mereka agar mereka tidak menjadi korban kekerasan seksual lagi. Kemudian kurangi pemahaman seorang tentang kekerasan seksual. Nah, banyak siswa yang tidak tahu bahwa ketika mereka dipegang pipinya atau dikata-katain hal-hal yang mengarah kepada bagian atau bentuk fisiknya, mereka tidak tahu bahwa hal tersebut ada termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik tentunya harus bisa mengedukasi tentang apa itu kekerasan seksual, apa itu yang tidak boleh dilakukan oleh anak laki-laki, apa itu yang harus dilindungi oleh anak perempuan terhadap anak laki-laki. Itu tugas kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama memberikan pengetahuan ini kepada anak-anak didik kita. Materi selanjutnya, dampak kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual itu ada sangat banyak, Bapak Ibu. Yang pertama ada depresi, kemudian ada gangguan stres pasca trauma. Nah, apa sih gangguan stres pasca trauma? Nah, korban yang mengalami pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini membuat korban memiliki rasa takut, cemas, dan stres yang berlebihan. Bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri. Kemudian ada yang ketiga ini ada suka menyakiti diri mereka sendiri. Korban yang menjadi korban kekerasan seksual ketika mereka merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dia lagi, tidak ada yang dipercaya, bahkan dia bisa melakukan tindakan bunuh diri. Dulu di Jogja, ketika saya kuliah di Jogja, pernah terjadi kasus bunuh diri dikarenakan perempuan itu hamil, dan entah itu hamilnya karena dipaksa atau diperkosa atau emang suka sama suka. Tapi tentunya itu adalah dampak dari kekerasan seksual yang mengakibatkan dia melakukan tindakan bunuh diri. Kemudian ada dampak fisik. Dampak fisik di sini adalah satunya
bisa tertular penyakit kelamin seperti HIV dan lain-lain. Kemudian disosiatif, menjauhkan diri dari lingkungan, berpotensi menggunakan narkoba, gangguan makan dan tidur, serangan panik, kemudian menyebabkan kehamilan dan bunuh diri. Kemudian selanjutnya ada faktor pendorong pelaku melakukan kekerasan seksual. Nah, apa sih faktor pendorongnya? Nah, ternyata pelaku biasanya memiliki kekuasaan atau jabatan seperti kepala sekolah, guru, atau kalau di kelas itu ada seorang laki-laki yang merasa dirinya lebih kuat atau dianggap orang yang lebih berkuasa di kelasnya. Itu bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Ketimpangan jabatan ini, kedudukan ini yang bisa yang terjadi menjadi penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual. Kemudian ada budaya pemakluman. Apa sih yang dimaksud dengan budaya pemakluman di sini? Tentunya kita sudah tertanam bahwa ketika seorang perempuan misalkan dibercandai sama laki-laki, disentuh bagian misalnya punten pantatnya, itu termasuk hal yang biasa. Atau ketika kita melihat ada orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual, misalkan meraba-raba dan sebagainya, kita tidak ada tindakan yang tegas terhadap pelakunya atau memaklumi hal tersebut. Nah, tentunya ini bisa membuat pelaku lebih nyaman untuk melakukan aksinya. Kemudian korban mudah ditaklukkan. Nah, ternyata ketika melihat si korban itu terlihat lemah secara fisik, lemah secara mental, itu bisa menjadi korban atau pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Kemudian yang keempat, tidak ada peraturan tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Nah, sekarang sudah ya dari pemerintah sudah membuat tentang bagaimana cara mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan sosial lainnya. Nanti kita bahas ada bagaimana mekanisme pelaporannya. Kemudian ada hawa nafsu, kemudian pernah menjadi korban. Nah, ternyata ketika ada seorang yang pernah menjadi korban, itu bisa memungkinkan orang tersebut menjadi pelakunya, Bapak Ibu. Itu tentunya sangat miris sekali ya, kalau kita mendengar hal tersebut. Oke, kita next materi selanjutnya. Kemudian, sanksi untuk pelaku kekerasan seksual apa aja sih? Tentunya kalau sudah yang mengarah ke hal-hal yang parah, misalkan sampai pemerkosaan dan lain-lain, kekerasan seksual itu langsung masuk ke ranah pidana ya Bapak Ibu. Kalau bagi tenaga pendidikan bisa dari hukuman ringan, sedang, bahkan berat kalau yang sudah sampai pemerkosaan. Kemudian pelaku lain atau masyarakat umum juga sama. Kalau masyarakat umum bedanya adalah hukumannya bisa langsung pidana. Sama, guru juga hukumannya pidana. Nah, di sini ada pasalnya sendiri, yaitu pasal 281 sampai dengan 296 KUHP atau pasal 406 sampai dengan 423 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang pencabulan. Ini bisa ketika seorang guru atau seorang anak laki-laki atau seorang ibu guru, seorang anak perempuan melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain atau bahkan pemerkosaan. Kita next materi berikutnya. Nah, menjadikan sekolah kita sebagai ruangan yang aman. Nah, tadi di peraturan Menteri Pendidikan ada pasal 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pasal pertama yaitu dalam peraturan menteri yang dimaksud yaitu pencegahan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan di satuan pendidikan. Kedua, penanganan tindakan kekerasan seksual. Tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata sudah tercantum Bapak Ibu, bahwa kita harus berperan sebagai seorang yang mampu mencegah dan menangani tindakan kekerasan seksual. Nah, gimana caranya atau bagaimana caranya menanganinya? Tentu ada berbagai macam. Bisa kita melaporkan langsung
ke web kemendikbud.lapor.go.id, itu juga bisa secara online, atau kita bisa menangani di satuan pendidikan kita langsung. Kemudian di pasal ketiga ada upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip. Nah, prinsipnya itu ada pertama adalah non diskriminasi, tidak mendiskriminasikan korban. Tentunya kita harus faktor utama yang kita lihat adalah bagaimana kita harus bisa melindungi korban. Kemudian kepentingan terbaik adalah bagi anak, partisipasi anak, keadilan dan kesejahteraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian dan keberlanjutan pendidikan. Nah, itu ada beberapa prinsip yang akan kita terapkan dan harus kita terapkan ketika kita menangani atau mencegah kasus kekerasan seksual. Kemudian strategi pencegahan dan penanganannya ada banyak yang bisa kita lakukan, bisa melalui kita menyebarkan pamflet, membuat ajakan-ajakan. Kita harus mencegah, memberitahu bahwa berbagai macam tindakan yang termasuk tergolong kekerasan seksual bisa melalui media sosial, langsung ketika kita mengajar di kelas, atau kita biasanya menugaskan, kalau saya biasanya menugaskan anak-anak untuk membuat pamflet terkait pencegahan tindakan kekerasan seksual. Perilaku apa yang masuk terhadap perilaku kekerasan seksual dan bagaimana cara pencegahannya serta pelaporannya. Materi berikutnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik ketika kita melihat atau menjadi saksi tindakan kekerasan seksual. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus segera menegur anak tersebut agar kita bisa terus mencegah hal tersebut. Jangan ragu ketika kita melihat anak atau mendengar peserta didik kita sedang melakukan pelecehan seksual, kita langsung datang dan menegur mereka agar tidak terjadi hal-hal yang berkelanjutan. Kemudian alihkan. Yang dimaksud dengan alihkan adalah ketika kita mulai melihat ada gerakan atau perilaku anak yang mulai mengarah pada kekerasan seksual, kita alihkan fokus mereka dengan hal-hal yang lain. Misalkan kita memberikan tugas yang tiba-tiba kepada anak tersebut, minta tolong ambilkan apalah, minta tolong menghapuskan papan tulis dan sebagainya. Kemudian laporkan. Kalau emang kekerasan situ sudah terjadi, kita bisa melaporkan langsung ke atasan kita atau langsung ke sekolah atau langsung ke dinas pendidikan. Kemudian tidak lupa kita juga harus menunda, mencegah, jangan sampai hal tersebut langsung terus terjadi di sekolah kita. Kemudian jangan lupa kita selalu mendokumentasikan. Kalau kita melihat ada kekerasan seksual, Bapak Ibu, langsung dokumentasikan. Agar kita tahu bagaimana dan siapa yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Jadi ketika kita melaporkan itu akan lebih enak, Bapak Ibu. Kemudian materi berikutnya adalah pendidikan menangani kekerasan seksual. Langkah-langkah yang seorang pendidik dalam menangani kekerasan seksual itu seperti apa sih? Yang pertama, harus berprinsip berpihak pada korban, Bapak Ibu. Kita harus berprinsip berpihak pada korban. Apa yang akan kita lakukan? Ketika kita melihat kondisi korban dahulu seperti apa, apakah korban itu segera butuh pertolongan, ataukah korban itu butuh pertolongan secara psikis, secara fisik, kemudian mendengarkan, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik harus mau mendengarkan laporan atau keluh kesah dari peserta didik kita yang mereka menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian kita juga harus mempunyai prinsip nyaman. Nyaman itu artinya kita jangan sampai menekan korban sehingga korban justru malah jadi takut untuk melaporkannya lagi. Tapi kita harus bisa membuat nyaman korban agar mau bercerita, mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, Bapak Ibu. Kemudian koneksi. Kita harus bisa mengkoneksikan pengetahuan kita terhadap korban. Kemudian melihat bagaimana kondisi korban, kemudian bagaimana penyampaiannya kita terhadap korban dan melaporkannya seperti apa. Kemudian melindungi, kita wajib melindungi korban, Bapak Ibu.
sebagai seorang pendidik, kita wajib melindungi korban dari jangan sampai terjadi korban kekerasan seksual lagi. Kemudian harapan, kita juga harus bisa membangun mindset korban kekerasan seksual atau peserta didik kita yang menjadi korban, agar mereka selalu punya harapan setelah mereka menjadi korban kekerasan seksual, mereka juga masih bisa melanjutkan hidup, masih punya masa depan yang cerah. Kemudian kita jangan sampai memutus ketika korban itu berharap bahwa penyelesaian ini bisa selesai dengan baik. Kita harus memberikan harapan tersebut, bahwa kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, bisa melindungi anak tersebut, kemudian bisa menemukan atau menangkap korban pelaku kekerasan seksual. Kemudian kalau itu kita masih belum menyelesaikan, kita juga bisa langsung bekerja sama dengan lembaga layanan psikologis untuk menangani ketika korban kekerasan seksual mengalami gangguan psikis. Nah, kita bisa melapor melalui kemendikbud.lapor.go.id. Kemudian kita fokus utama juga harus melihat kebutuhan korban. Kira-kira korban itu apa yang dibutuhkan, pelayanan psikologis atau pelayanan fisik, atau dia ingin langsung dibawa ke rumah sakit, atau dia ingin pulang. Yang penting kita harus tahu dulu kebutuhan korban. Setelah korban menjadi korban kekerasan seksual, apa yang mereka butuhkan harus kita tahu. Kemudian untuk materi berikutnya, di sini ada program pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, di Permendikbud Peraturan Nomor 46 Tahun 2023 Pasal 14. Di sini pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi penguatan tata kelola, edukasi dan penyediaan sarana dan prasarana. Nah, tentunya ketika kita membuat aturan atau kita membuat program pencegahan kekerasan seksual, kita harus menyiapkan dulu nih tata kelolanya dulu. Apakah sekolah kita sudah siap untuk mengadakan program pencegahan kekerasan seksual atau belum? Kemudian kita juga harus bisa melakukan edukasi kepada peserta didik kita. Edukasi tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang guru, tapi juga semua warga sekolah wajib memberikan edukasi terhadap pencegahan kekerasan seksual. Kemudian sekolah tentu harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung agar pelaksanaan program pencegahan kekerasan seksual tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kemudian materi selanjutnya, di sini ada mekanisme pengaduannya. Mekanisme pengaduannya adalah melalui laman Kemendikbud lapor.go.id atau bisa langsung lapor ke pihak yang berwajib kalau memang itu sudah masuk ke ranah hukum, Bapak Ibu. Kemudian pengaduan bisa melalui fitur SP4N Trip Lapor. Nah, isinya apa? Nanti kita lihat di akhir materi ini. Kemudian materi terakhirnya adalah ini bentuk websitenya yang tadi saya jelaskan. Di sini websitenya adalah bentuknya seperti ini, Bapak Ibu guru. Di sini ada tentang laporan, statistik pengaduan, sampaian laporan. Nah, apa yang akan kita isi? Judul laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal, pilih lokasi. Nah, apakah kita akan ditanya tentang identitas korban? Tentu, kita akan ditanya tentang identitas korban ketika kita melaporkan suatu kejadian kekerasan seksual. Nggak masalah Bapak Ibu kita mengungkapkan identitas korban. Tujuannya adalah agar mereka bisa tahu siapa yang menjadi korban, siapa pelakunya, bagaimana cara penanganannya. Bapak Ibu guru hebat, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa terus mencegah tindakan kekerasan seksual, jangan sampai terjadi di lingkungan satuan pendidikan kita, dan kita juga bisa menjadi orang pertama yang mencegah dan menangani kekerasan seksual apabila terjadi di satuan pendidikan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian apabila
ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung nanti di YouTube-nya, atau kita bisa diskusi langsung tentang bagaimana cara pencegahan kekerasan seksual, agar atau ada yang mau berbagi sharing kondisi atau kasus yang terjadi di sekolahnya juga diperbolehkan Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.